Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sumayoga dari kelas 1. Hari ini saya akan mempresentasikan IPA bab 5 yang berjudul klasifikasi makhluk hidup. Yang bagian A yang berjudul makhluk hidup atau benda mati. 1A, makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemampuan untuk bergerak merupakan karakteristik dari dasar kehidupan. Tubuh juga bergerak setiap kali tumbuh atau menanggapi cahaya. Ciri-ciri kehidupan lainnya seperti menanggapi rangsang dan makanan atau membutuhkan energi akan mengandalkan energi. Ini contoh gambarnya. Gambarnya yaitu putri malu. Jika putri malu dari sentuh manusia, dia akan mengkucuk, dan putri malu yang belum disentuh manusia, dia tidak akan mengkucuk. Nomor 2, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Sesuatu disebut makhluk hidup berarti mereka dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini berarti menjadi lebih besar, lebih rumit, atau keduanya. Beberapa makhluk hidup dapat tumbuh sangat lambat, namun beberapa makhluk hidup tumbuh lebih cepat. Ini contoh gambar makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Nomor 3, makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Semua makhluk hidup dapat melakukan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan yang mirip dengan indukan. Reproduksi dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun reproduksi aseksual tidak melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan betina, namun hanya memerlukan satu induk saja. Ini contoh gambar makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Nomor 4, makhluk hidup menanggapi rangsang. Makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal, disebut dengan stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respon. Ini contoh gambar makhluk hidup menanggapi rangsang. Nomor 5, makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa sederhana atau karbon dioksida dan air menjadi senyawa kompleks atau glukosa. Selain glukosa, hasil fotosintesis adalah oksigen. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen atau autotrof. Ini contoh gambarnya. Nomor 6, makhluk hidup dapat bernapas. Hewan memerlukan oksigen untuk bernapas atau respirasi. Oksigen yang dihirup oleh hewan digunakan untuk mengoksidasi atau membakar zat makanan di dalam sel, sehingga dihasilkan energi. Dan sisa dari proses oksidasi ini adalah karbon dioksida dan uap air. Sama halnya dengan hewan. Tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk proses oksidasi zat makanan dan menghasilkan zat sisa yang sama, yaitu karbon dioksida dan uap air. Ini contoh gambar makhluk hidup dapat bernapas. Nomor 7, makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Terdapat banyak sekali proses biokimiawi di dalam tubuh makhluk hidup. Selain menghasilkan produk yang berguna, reaksi ini juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh, sehingga harus dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. Proses penghasil sisa metabolisme ini disebut dengan ekspresi. Ini contoh gambar makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel atau uniseluler seperti Paramecium, amoeba, dan Euglena. Makhluk hidup yang tersusun dari sel atau multiseluler contohnya manusia, hewan, dan jamur. Virus tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena tidak tersusun dari sel. Tubuh virus hanya tersusun dari protein yang di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA atau RNA saja. Ini contoh gambar makhluk hidup tersusun dari sel. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang bertanya? Jika tidak, saya tidak lupa berterima kasih kepada Buya karena telah memberi saya presentasi IPA kali ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh.